Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri oleh saya Muhammad Zaid Atafiq Mazaldan. Saya Ilyas Nurudin Mansyah. Saya Bilal Banu Basyara. Kami hari ini akan mempresentasikan topik suksesi negara serta akibat hukumnya. Baik, introduksi sudah selesai, mari kita bahas topik. Suksesi negara adalah suatu proses dalam hukum internasional yang terjadi ketika satu negara digantikan oleh negara yang lain dalam pertanggungjawaban atas wilayah dalam hukum internasional. Konsep ini diatur secara hukum melalui pasal 2 ayat 1 huruf B Konvensi Vienna 1978 yang menyatakan succession of states means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of a territory. Suksesi negara secara doktrin bisa menjadi dua. Yang pertama, suksesi parsial. Suksesi ini terjadi ketika hanya sebagian wilayah memisahkan diri sebagai negara baru atau sebagai negara suksesor dan negara asalnya atau negara predecessor tetap ada di mata hukum internasional. Salah satu contohnya adalah Timor Leste. Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Indonesia tetap ada sebagai negara predecessor, sedangkan Timor Leste sebagai suksesor menjadi negara baru. Contoh yang kedua ada pembentukan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971. Bangladesh menjadi negara baru dan Pakistan sebagai predecessor tetap ada. Wow, can't believe I got that one take. Yang kedua adalah suksesi universal. Suksesi universal terjadi ketika suatu negara benar-benar hilang dari eksistensinya. Hal ini karena negara predecessor tersebut dibubarkan atau dianeksasi sepenuhnya oleh negara lain dan akibatnya national identity-nya hilang. Negara suksesor tidak hanya menggantikan sebagian wilayah, tetapi seluruh wilayahnya. Contohnya adalah pecahnya Yugoslavia tahun 1990-an. Negara-negara baru akibat pecahan tersebut diantaranya adalah Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Makedonia, dan Serbia yang pada saat itu dikenal sebagai Federal Republic of Yugoslavia. Meski Serbia mengklaim sebagai penerus, secara hukum internasional tidak diakui kelanjutan langsung. Contoh kedua suksesi universal adalah pembubaran Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1991. Walaupun Rusia sebagai penerus utama, namun Uni Soviet sebagai predecessor state secara resmi tidak lagi ada dan hilang. Banyak negara suksesor muncul seperti Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania, Rusia, dan seterusnya muncul. Baik, sekian materinya dari saya. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Haidar Syahrul. Terima kasih. Selanjutnya kita ada akibat hukum suksesi negara. Yang pertama ada akibat hukum terhadap perjanjian nasional. Perjanjian seperti perbatasan dan HAM tetap mengikat negara penerus. Perjanjian HAM tetap berlaku karena melindungi hak individu, bukan hanya melindungi hubungan antar negara. Sebaliknya, perjanjian bilateral seperti kerjasama ekonomi dapat tidak dilanjutkan oleh negara suksesor jika tidak disetujui sesuai doktrin Clean Slate. Dalam kasus Bosnia Herzegovina dan Yugoslavia 1996, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa konvensi genosida tetap berlaku terhadap Serbia karena HAM termasuk norma jus kongens yang tidak dapat disampingkan. Kasus Libya dan Klan tahun 1994 menunjukkan bahwa perjanjian perbatasan terhadap berlaku meskipun dibuat pada masa kolonial karena memiliki sifat parlemen. Yang kedua, ada akibat hukum terhadap properti negara. Properti negara yang berada di wilayah yang berpindah akan menjadi milik negara suksesor. Contoh seperti pelabuhan, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan lain-lain. Jika aset berada di luar wilayah tersebut, maka pembagian tergantung apakah
negara pendahulu masih ada atau sudah bubar. Saat Uni Soviet bubar, terjadi pembagian aset seperti kedutaan besar dan cadangan emas berdasarkan prinsip keadilan. Rusia sebagai penerus utama mendapatkan bagian terbesar. Yang ketiga, ada akibat hukum terhadap properti privat. Negara penerus harus menghormati hak milik pribadi. Jika negara baru mengambil alih properti pribadi, maka kompensasi wajib diberikan. Ini berlaku pada tanah, saham, hingga kekayaan intelektual. Contohnya adalah Ceko dan Slovakia yang tetap melindungi hak warga pasca perpecahan tahun 1993. Yang keempat, ada akibat terhadap arsip negara. Arsip yang terkait langsung dengan wilayah yang berpindah, seperti catatan penduduk atau data administratif, harus disertakan ke negara suksesor. Contohnya adalah Italia harus mengembalikan arsip kolonial ke Ethiopia berdasarkan perjanjian damai 1947. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Bilal Banu Basyara. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu ada akibat terhadap hutang negara. Konvensi Wina 1983 mengatur tentang peralihan utang ke negara suksesor. Secara praktek tidak selalu persis dengan Konvensi Wina. Secara praktek biasanya dilakukan secara dinegosiasikan. Negara jajahan yang baru merdeka biasanya tidak mewarisi hutang penjajah. Tetapi jika terjadi pemisahan negara, utang dibagi sesuai populasi, wilayah, dan kekayaan. Dan jika terjadi merger utang, dilanjutkan oleh negara gabungan. Contoh pertama yaitu adalah Rusia mewarisi sebagian utang Uni Soviet. Yang kedua ada negara-negara pecahan Yugoslavia yang meneruskan utang Yugoslavia dengan pembagian yang ditentukan. Dan contoh yang terakhir adalah Sudan Selatan yang memilih untuk tidak mewarisi utang dari negara predesesor yaitu Sudan. Baik, yang keenam ada akibat hukum terhadap kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak diatur dalam Konvensi Wina, melainkan hak negara untuk mengurus kewarganegaraan. Warga negara yang tinggal di wilayah yang memisahkan diri biasanya otomatis menjadi warga negara suksesor, tetapi mereka bisa memilih tetap dengan negara predesesor jika diperbolehkan. Yang selanjutnya ada yang ketujuh ada akibat hukum terhadap organisasi internasional. Dalam organisasi internasional, negara suksesor biasanya harus mendaftar ulang. Contohnya adalah negara-negara Baltik seperti Lituania, Estonia, Latvia. Mereka harus mendaftar ulang ke PBB. Namun dalam situasi tertentu, negara suksesor tidak perlu wajib mendaftar ulang. Contohnya adalah Rusia menggantikan Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB. Hal ini dikarenakan Rusia dianggap oleh negara-negara lain sebagai penerus sah Uni Soviet. Yang terakhir yaitu yang ke-8 ada akibat hukum terhadap tanggung jawab delik. Negara penerus tidak otomatis mewarisi tanggung jawab atas pelanggaran hukum oleh negara pendahulu. Delik bersifat personal dan hanya dapat diwarisi jika disepakati secara khusus. Cukup materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan akan dijawab oleh kelompok kami di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.